Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu akan membahas soal penilaian sumatif akhir semester 1 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 SMP MTS Sederajat. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja kita bahas pada soalnya. Nah, untuk soal kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Dan bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, silakan tonton terlebih dahulu karena sudah dibahas dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 15. Nah, untuk sekarang kita bahas lanjutannya yaitu soal nomor 16. Kapas merupakan salah satu komoditi tanaman perkebunan penghasil serat untuk bahan baku industri tekstil dan produk tekstil TPT. Industri TPT ini telah berkembang pesat dan terintegrasi terutama pada industri intermedi, stafel, filamen, tenun, rajut, dan industri hilirnya, garmen, dan produksi tekstil lainnya. Kapas yang baru diambil dari kebun dan belum diolah menjadi benang atau kain untuk tekstil termasuk barang titik-titik. A. Produksi, B. Setengah jadi, C. Mentah, D. Jadi. Jawabannya adalah masih termasuk ke dalam barang yang mentah. Kenapa barang yang mentah? Karena di sini adalah kapas yang baru diambil dari kebun dan belum diolah. Nah, ini yang paling utama adalah belum diolah menjadi benang ataupun kain, maka kapas tersebut itu termasuk barang yang mentah. Soal berikutnya nomor 17. Perhatikan data berikut ini. 1. Munculnya hewan mamalia. 2. Hewan reptil besar telah punah. 3. Iklim bumi sudah mulai stabil. 4. Terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Yang kelima, zaman kuartir mulai terdapat tanda-tanda kehidupan manusia. Data tersebut merupakan proses perkembangan bumi berdasarkan ilmu geologi, yakni zaman titik-titik. A. Arkeozoikum, B. Paleozoikum, C. Mesozoikum, D. Neozoikum. Jawaban yang paling tepat adalah, berdasarkan ilmu geologi, yakni merupakan zaman Neozoikum. Jadi, data-data berikut dari angka 1 sampai dengan 5 ini merupakan berdasarkan ilmu geologi itu merupakan zaman Neozoikum. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Limbah yang berasal dari kegiatan manusia. 2. Adanya klorofluorokarbon atau CFC dari hasil kebocoran mesin pendingin. 3. Limbah padat dari kegiatan industri. 4. Bebasnya karbon monoksida CO dan karbon dioksida CO2 ke udara. 5. Pembuangan hasil bekas limbah industri, rumah tangga ke perairan. 6. Penggunaan bahan peledak dan racun dalam kegiatan menangkap ikan. Manakah yang menjadi penyebab pencemaran air titik-titik? A. 1 dan 2, B. 5 dan 6, C. 4 dan 5, D. 3 dan 4. Jawaban yang paling tepat adalah yang termasuk ke dalam pencemaran air, tentunya pembuangan hasil bekas limbah industri rumah tangga ke perairan, penggunaan bahan peledak dan racun dalam kegiatan penangkapan ikan. Dari nomor 5 dan nomor 6 ini termasuk ke dalam salah satu penyebab terjadinya atau termasuk ke dalam pencemaran air. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 19. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menggunakan sarana transportasi umum. 2. Mengembangkan kendaraan bertenaga listrik. 3. Menanam pohon-pohon di hutan. 4. Memakai masker ketika beraktivitas. Pertanyaannya, solusi yang dianggap paling tepat untuk menanggulangi pencemaran udara di perkotaan dari pernyataan di atas yaitu titik-titik.
A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D1 dan 4. Nah, yang termasuk ke dalam solusi atau cara yang paling tepat dalam menanggulangi pencemaran udara di perkotaan, maka jawaban yang paling tepat adalah menggunakan sarana transportasi umum, menggunakan kendaraan bertenaga listrik juga, ya. Terus menanam pohon-pohon di hutan, ini bukan di perkotaan, memakai masker ketika beraktivitas, oke, termasuk atau tidak? Nah, akan tetapi yang lebih tepat adalah 1 dan 2. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 20. Sejak tahun 1646, pada masa pemerintahan Ki Kapol, yakni salah satu tokoh karismatik yang tinggal di desa Lelea, Indramayu. Dia memiliki tanah 26.100 meter persegi yang ditanami padi. Hasil tanam padinya bisa menghidupi keluarganya, bahkan masih ada sisanya. Di rumah Ki Kapol sering dijadikan tempat berkumpulnya anak-anak muda, maka terbesit di dalam hatinya untuk mengadakan acara sebagai tempat berkumpulnya anak-anak muda. Biaya acara tersebut diambil dari hasil panen tanaman padinya di sawah yang kini dikelola oleh anak-anak muda di kampung tersebut. Kini budaya tersebut masih lestari dilaksanakan setiap tahunnya yang diberi nama titik-titik. A. Ngarot, B. Nadran, C. Ngunjung, D. Sedekah bumi. Jawaban yang paling tepat adalah, nah, masih dilestarikan oleh setiap tahunnya, maka budaya tersebut juga disebut juga dengan ngarot. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Manusia pada zaman ini sudah tinggal menetap berkelompok dengan membangun perkampungan atau desa. 2. Sudah terbiasa bertani dan berternak. 3. Pembagian tugas dalam kegiatan sehari-hari. 4. Menggunakan perhiasan dari logam. Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri manusia praaksara pada masa titik-titik. A. Perundagian. B. Bercocok tanam. C. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. D. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Jawaban yang paling tepat adalah, ya, termasuk juga ke dalam ciri-ciri praaksara pada masa perundagian. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 21. Soal nomor 22, ya. Para ahli menduga bahwa orang-orang yang menggunakan bahasa Austronesia di Kepulauan Indonesia sama dengan yang ada di daerah Pasifik Barat Daya. Para ahli berpendapat bahwa adanya kesamaan bahasa induk antara orang-orang yang ada di Indonesia, negara-negara Asia Tenggara, dan daerah Pasifik. Bahasa induk Austronesia yang digunakan orang-orang Indonesia, negara-negara Asia Tenggara, dan Pasifik kemungkinan berasal dari Asia daratan sekitar Vietnam dan Annam. Sehingga para ahli menduga orang-orang yang berada di Kepulauan Indonesia pada saat ini berasal dari daerah daratan Asia. Hal tersebut menandakan asal-usul leluhur bangsa Indonesia berasal dari Pasifik Barat Daya berdasarkan bukti titik-titik. A. Linguistik, B. Arkeologis, C. Genetika, D. Bentuk fisiknya. Jawaban yang paling tepat adalah, ya, berdasarkan linguistik atau bahasa. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 23. Perhatikan wacana berikut ini. Demo tolak kenaikan harga BBM. Aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta kembali digelar pada Senin tanggal 12 bulan 9. Massa yang bergabung dari berbagai elemen masyarakat menolak kenaikan harga BBM jenis Pertalite ke Pertamax. Titik aksi unjuk rasa terjadi di sejumlah daerah, misalnya di DKI Jakarta. Massa menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, DPR RI, hingga Istana Negara. Aksi unjuk rasa ini merupakan aksi lanjutan dari demo tolak kenaikan harga BBM sebelumnya. Gelombang penolakan tersebut, harga baru BBM telah terjadi sejak sepekan terakhir. Diketahui saat ini BBM jenis Pertalite naik dari harga 7.650 menjadi 10.000 per liter.
Sementara Pertamax naik dari 12.500 menjadi 14.500 per liter. Dari wacana di atas, masa dari berbagai elemen masyarakat tersebut yang menolak kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax termasuk bentuk interaksi titik-titik. A. Persaingan. B. Kontroversi. C. Pertentangan. D. Asimilasi. Jawaban yang tepat adalah termasuk pertentangan ya. Pertentangan terhadap tolak kenaikan harga BBM atau demo terhadap tolak kenaikan harga BBM. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 24. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. 2. Alat pemuas kebutuhan yang berasal dari alam jumlahnya terbatas. 3. Kerusakan ekosistem alam. 4. Potensi sumber daya alam yang sama. 5. Perkembangan iptek yang merata. Faktor yang menyebabkan kelangkaan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah yang termasuk ke dalam penyebab kelangkaan ditunjukkan oleh alat pemuas kebutuhan yang berasal dari alam adanya terbatas, terus juga kerusakan ekosistem alam, juga potensi sumber daya alam yang sama. Berarti jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah yang C. Soal terakhir, nomor 25. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menggunakan sumber daya alam yang ada. 2. Mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. 3. Meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan. 4. Menggunakan teknologi yang tepat guna. 5. Mencari alternatif sumber daya pengganti. Dari data di atas, manakah langkah-langkah pencegahan kelangkaan sumber daya? A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 1, 3, dan 4. D. 1, 3, dan 5. Jawaban yang tepat adalah 1. Menggunakan sumber daya alam yang ada, terus juga meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan, lalu menggunakan teknologi yang tepat guna. Berarti 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah yang C. Sekian untuk pembahasannya, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.